dinamis, inspiratif. Sukses. Baik pemirsa, saya dan Pak Samsuri akan kembali melanjutkan perbincangan ini terkait masalah program percepatan. Pak Samsuri, bagaimana respek dari masyarakat terhadap program baru Anda yang sangat fenomenal di Lamongan ini? Ya. Alhamdulillah Pak Mahfud, kita sudah terbukti bahwa tahun kedua, yang semula kami tahun pertama itu baru ada 7 siswa. 7 siswa? Iya. Tapi karena ini adalah merupakan suatu program terobosan kami dan ini harus berhasil. Betul. Saya tekankan pada semua Bapak Ibu guru, gimana anak 7 ini harus semuanya masuk ke perguruan tinggi negeri, saya gitu kan. Ini sebagai satu jaminan kami, jaminan kami ke orang tua gitu loh. Walaupun terus terang pembiayaannya ini 5 kali lipat kita membiayai kelas-kelas reguler. Tetapi ini kalau ini bisa berhasil, dan apalagi ini baru yang pertama pada saat itu. Saya yakin ini nanti kalau kita berhasil akan banyak masyarakat. Dan alhamdulillah sekarang memasuki tahun kedua ini yang masuk ke sana, minat ke sana cukup banyak. Ada 29 siswa. Sekarang ini? Iya, dan ini nanti akan kami seleksi, kami tes lagi. Maksimal kami isi 24 Pak Mahfud dalam satu kelas. Satu kelasnya iya, itu. Dan ini menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk ingin menikmati ini, apa istilahnya, program akselerasi ini di Madrasah Negeri Lamongan, kan animonya semakin meningkat. Enggak, artinya pola pendidikan yang diberikan sana apa memang biasa-biasa seperti standarnya sekarang, apa memang ada perbedaan Pak Samsuri itu? Ada perbedaan. Perbedaannya? Jadi, banyak perbedaan Pak Mahfud. Jadi dari sisi kurikulum, jadi untuk kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum diferensiasi. Apa itu maksudnya? Kurikulum yang ditata sedemikian rupa, target untuk memenuhi kurikulum nasionalnya sama dengan kurikulum reguler yang ada. Kami masuk dalam kelompok asosiasi sekolah madrasah yang mengelola program akselerasi ini. Kami bekerja sama dengan mereka dalam rangka membentuk kurikulum itu, kemudian membuat modul, sehingga sistem pembelajaran di kelas akselerasi ini dengan menggunakan modul dan juga dengan menggunakan IT yang ada sama dengan standar internasional itu, ada LCD, ada komputer di kelas, ada audiovisualnya, itu semuanya bisa diakses oleh anak-anak dalam rangka untuk mencapai target kurikulum nasional yang ada. Hanya masalah waktu yang berbeda. Jadi kalau satu semesternya kelas reguler 6 bulan, anak-anak cukup dengan 4 bulan. Gitu ya? Itu ya, sehingga dalam 6 semester 6 kali 4 bulan berarti cukup 2 tahun itu. Itu. Artinya standar kurikulum sama dengan yang reguler biasa. Sama dengan yang reguler. Cuma waktunya itu tadi. Iya, tentunya ada perluasan-perluasan, khususnya dalam menghadapi ujian nasional, menghadapi perguruan tinggi itu ada perluasan-perluasan di bagian itu, Pak. Bagaimana dengan kesiapan para guru sendiri itu, Pak? Apa tidak ada masalah dengan program ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Tentunya sebelum kami meluncurkan program itu, kami telah mempersiapkan terutama dari SDM gurunya. Yang terlibat di dalam situ ada sekitar 20 orang guru waktu itu, yang S1 itu ada 18, yang S2-nya baru 2 orang, dan alhamdulillah sekarang sudah tambah 6 orang S2, sehingga sudah ada 8 orang lulusan S2 yang mengajar di kelas itu. Dan masih ada 10 orang yang S1. Jadi kalau kita mengajar anak-anak Axel, gurunya juga harus Axel gitu loh. Oh, gitu ya. Ya, kalau tidak seperti itu ya apa bedanya dengan di reguler? Karena memang menghadapi anak-anak Axel itu, wah ini butuh kreativitas. Betul. Dan tidak sembarang guru yang nanti untuk bisa mengajar itu kan begitu. Ya, betul. Masalah biayanya sendiri Pak Samsuri? Ya. Apa lebih mahal, apa lebih murah kira-kira? Untuk di Madrasah Al Negeri Lamongan, sebenarnya kalau dalam perhitungan operasional kelas tadi, sebagaimana saya katakan, kelas akselerasi itu biayanya 5 kali lipat mengelola kelas reguler. Untuk di Lamongan kami berlakukan sama dengan kelas unggulan. Jadi biayanya kami berikan sama, namun demikian kami juga tetap memberikan keringanan-keringanan. Ada dari 7 ini 2 orang itu, Pak, saya hanya
bisa membayar sebagaimana kelas-kelas reguler, ya tidak apa-apa. Nanti kami pakai subsidi silang. Jadi kami juga memberikan sehingga jangan sampai ada kesan bahwa anak pinter itu merepotkan orang tua gitu. Jadi tidak ada istilahnya anak pinter itu tambah merepotkan orang, tapi yang benar anak pinter akan sangat menguntungkan orang tua, sangat membantu orang tua. Mereka punya prestasi-prestasi yang bisa menghasilkan. Jadi kami juga merangsang mereka yang berprestasi, yang ranking kami berikan beasiswa juga gitu. Nggak, artinya Anda tadi kan bilang bahwa kurikulum yang diterapkan itu kan standar kurikulum tradisional itu. Apa itu namanya standar biasa nasional, nasional itu. Di satu sisi Anda jelaskan bahwa biayanya 5 kali lipat. Untuk apa aja pembiayaan sebesar itu, Pak Samsuri? Jadi ini Pak Mahfud, bedanya. Programnya kan sama, artinya pelajarannya kan ya sama gitu. Sehingga uniknya anak-anak yang punya kecerdasan dan apa istilahnya bakat istimewa ini, anak ini perubahan dinamisator di kelas, dinamisasi di kelas itu sangat besar sekali. Sudah bagus 1 bulan ada lagi masalah. Ada yang sampai dia mutung. Nah, ini kami harus menyelamatkan karena ada sesuatu yang dia tidak puas, dia mutung. Contoh saja ada anak yang terbiasa dia itu di depan. Ternyata setelah di situ nilainya kalah dengan temannya. Dia tuh mutung sampean. Nah ini kan kami harus mendatangkan orang tua, komunikasikan. Ini kemudian kita datangkan psikolog. Kita kebetulan kerjasama dengan UNER, Pak, untuk Fakultas Psikologi UNER. Kami datangkan untuk memberikan motivasi dan istilahnya konsultasi psikologi anak yang seperti bagaimana. Ini hampir tiap bulan sekali saya itu. Berarti kalau yang reguler itu kami undang di awal tahun pelajaran dan nanti semesteran saja. Nah ini untuk anak-anak Axel ini hampir setiap bulan kita kumpulkan orang tua. Ya memang kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita orang tua juga harus mendukung ini sehingga kami selalu mengkomunikasikan itu. Nggak, artinya ketika melihat menyerap dari apa yang Anda sampaikan bahwa anak Axel itu ternyata pertama IQ-nya tinggi. Terus yang kedua dia itu merasa ingin tahu terus gitu. Sehingga seperti yang terjadi perkembangannya kan kadang mutung itu. Karena apa? Mutungnya tadi hanya karena kalah bersaing itu aja. Betul. Sehingga perlu ada penyadaran bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, bahwa di atas langit ada langit dan realita kita seperti itu. Ya harus bisa menerima, tapi bagaimana supaya Anda tidak kalah? Harus usaha lagi. Itu yang disampaikan oleh para psikolog itu untuk mendampingi kami. Nah, itulah yang saya katakan biaya tinggi, termasuk juga menyusun modul. Guru-guru ini luar biasa kinerjanya Pak Mahfud. Tidak, mungkin pemirsa juga ingin tahu tentang bagaimana proses masuk program akselerasi sehingga anaknya yang nanti sekolah di tingkat sekolah menengah atas itu cukup banyak tuh, hanya 2 tahun. Apakah berpatokan pada tes, apa hanya nilai terakhir NUN itu? Kami untuk siswa akselerasi ini adalah kami ambil syaratnya adalah dia sudah diterima di kelas 10 Man Lamongan. Jadi baik kami kelas 10 itu ada 2 jalur, ada jalur prestasi, ada jalur tes. Kami memadukan antara nilai UN dengan nilai tes. Kami sudah kerjasama dengan Fakultas Psikologi untuk melaksanakan tes. Jadi tes ini dilakukan oleh tim independen perguruan tinggi. Sehingga nanti nilai tes yang dilakukan itu akan kami gabung dengan nilai UN, cuma pembobotannya yang kita bedakan itu. Nah, dari situ mereka yang IQ-nya 125 masih harus ada tahapan-tahapan tes berikutnya, yaitu ada termasuk wawancara dengan orang tua, wawancara dengan siswa, kemudian ada tes komitmen, ada tes kemampuan, ada tes kreativitas. Itulah baru kita nanti bisa merekrut untuk masuk ke kelas akselerasi, Pak. Begitu ya. Dan ini standar yang sudah ditentukan oleh Dignas juga. Jadi kami mengacu ke buku-buku panduan dari Dignas. Pemirsa, perbincangan saya dengan Pak Samsuri semakin malam semakin menarik. Untuk itu jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah jeda iklan yang satu ini. Progresif, dinamis, inspiratif. Sukses.